Ya meskipun nantinya sudah divaksin, kita tetap jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga secara disiplin. Halo, selamat sore Bapak Ibu dan seluruh rekan-rekan yang hadir, yang juga telah bergabung di YouTube channel FMB 9ID_IKP. Bahagia sekali kali ini saya Audrey Chandra dapat menyapa kembali Bapak Ibu dan seluruh rekan-rekan media sekalian dalam dialog produktif kabar Jumat dengan tema Prokes dijalankan, COVID-19 kita kalahkan. Ini disiarkan langsung dari Media Center KPCPEN, di mana program ini merupakan kolaborasi dari Kementerian Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebelum kita masuk ke inti acara di sore hari ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Hampir setahun kita bersama memerangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berbagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan pemerintah. Seperti halnya program vaksinasi yang saat ini sudah memasuki tahap kedua. Aksi dari pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 tidak akan ada artinya tanpa upaya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Berbagai penelitian menyebutkan penggunaan masker dengan menutupi hidung dan mulut dapat mencegah penularan virus hingga 75%. Sementara mencuci tangan dan menjaga jarak mencegah penularan virus hingga 85%. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan 3 jenis masker yang mampu mencegah penularan COVID-19, yakni masker N95 untuk tenaga medis yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19, masker bedah, serta masker kain yang terdiri dari 3 lapis bukan bahan elastis. Kita akan membahasnya dalam dialog produktif kabar Jumat dengan tema Prokes dijalankan, COVID-19 kita kalahkan. Hanya di FMB 9. Setiap saat pemerintah terus berupaya untuk menjaga kesehatan masyarakat dan secepatnya mendatangkan vaksin COVID-19. Meski demikian, menurut pendapat dari berbagai ahli di bidang kesehatan, masyarakat tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, selain pemerintah menjadi pihak berwenang begitu ya, masyarakat juga punya peranan penting dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara khusus ini menyampaikan sejumlah pesan untuk bisa mengurangi laju penularan COVID-19. Yang pertama, Menkes mengingatkan untuk kita lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, testing dan tracing ini perlu diperkuat karena testing dilakukan pada individu yang diduga tertular untuk mengidentifikasi kasus dan juga mengurangi laju penularan, sedangkan untuk tracing dilakukan pada kontak erat dari pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Nah, tujuannya tentu hanya satu, mengurangi laju penularan, flattening the curve. Dialog produktif kabar Jumat sore hari ini menghadirkan narasumber Dr. Muhammad Fajri Adai. Ini adalah dokter relawan COVID-19 dan juga edukator kesehatan untuk menjelaskan apa saja yang sebenarnya seharusnya kita harus lakukan untuk sebagai masyarakat untuk mendorong terciptanya kesehatan yang baik. Nah, karena melalui vaksin saja tidak menjadi ujung dari penyelesaian pandemi, tetapi kita tetap perlu 3M dan menerapkan gaya hidup sehat dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Kita juga nanti sore hari ini menghadirkan 2 penyintas COVID-19 dan di situ kita akan menggali apa saja yang dialami selama dinyatakan positif COVID-19, termasuk bagaimana cara menyembuhkan diri begitu ya dari COVID-19 dan perubahan gaya hidup apa sebelum
pada saat dinyatakan positif COVID-19 dan setelah pulih kembali. Nah, tapi sebelumnya saya kembali mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan media untuk memberikan kesempatan tentunya kepada rekan-rekan media dapat mengajukan pertanyaan via Slido dengan hashtag lawan COVID yang dapat diakses melalui apps di smartphone Anda atau via browser, dan mohon nanti ini dicantumkan untuk format nama, misalnya peserta underscore nama media, misalnya Audrey underscore detik.com. Nah, lalu kemudian tuliskan pertanyaan dari rekan-rekan media yang ingin disampaikan sore hari ini. Nah, kita sapa dulu, sore hari ini sudah bergabung bersama kami, sudah ada Dr. Muhammad Fajri Adai, dokter relawan COVID-19 sekaligus juga edukator kesehatan yang bergabung melalui virtual. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore, Mbak. Kemudian ada juga Mas Safri Sitepu, penyintas COVID-19 ini dari Makassar. Selamat sore waktu Makassar, Mas Safri. Iya, Mas Safri mungkin boleh unmute? Boleh di-unmute karena kita kurang terdengar. Oke, kita sapa dulu di sebelah saya. Sore. Sudah selamat sore Mbak Audrey ya. Selamat sore Mas Safri, sudah ada Elgin Fredianto, ini juga penyintas COVID-19. Selamat sore Mas Elgin. Selamat sore Mbak Audrey. Oke, saya pertama-tama ke Dr. Muhammad Fajri Adai dulu. Dokter, ini kan angka yang tertular positif COVID-19 sudah menyentuh angka 1 juta. Ini terjadinya hampir 1 tahun ya dok ya, sejak COVID-19 masuk di Indonesia. Apa yang dokter lihat ketika sudah menyentuh angka 1 juta dok? Jadi nomor satu bahwa masyarakat udah mulai lelah. Mulai lelah karena sebenarnya beberapa orang gitu ya tidak paham gitu apa yang kondisi yang terjadi sekarang. Yang pertama. Yang kedua, bahwa harusnya nih yang ditonton tuh acara-acara seperti ini nih, yang kredibel, yang jelas gitu. Karena hoax dan disinformasi itu beredar sangat luas, sehingga orang tuh udah mulai mengabaikan protokol kesehatan. Banyak gitu di sekeliling kita, itu yang terjadi. Yang ketiga, rumah sakit ikut penuh. Karena kasusnya juga banyak, rumah sakit ikut penuh. Nah orang nih, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Banyak juga yang nggak percaya. Nah, ke depannya kita akan bahas nih, apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kita mengantisipasi supaya hal ini dengan cepat gitu ya kita tuntaskan pandemi ini. Gitu sih. Apa sih dokter ketika tadi dokter bilang katanya masyarakat ini sudah mulai lelah begitu ya. Apa bedanya ketika pada saat di awal-awal pandemi dengan saat ini? Kalau awal pandemi itu orang awalnya sih takut, panik gitu, ini kenapa nih, apalagi ada video yang beredar kan di negeri Tiongkok ada orang berjatuhan gitu-gitu kan. Tapi itu awal-awal gitu. Saya menemukan banyak orang yang betul-betul kaget dan bahkan ada yang psikosomatis segala ya, sampai yang panik luar biasa. Tapi kalau sekarang itu orang lebih cenderung untuk abai. Banyak ya, saya nggak bilang semua orang, tapi banyak yang begitu. Jadi tidak paham kondisi yang terjadi saat ini gitu. Dan lebih lebih cenderung pada abai. Seharusnya nih kita bersama-sama nih, pemerintah punya kewajiban 3T, masyarakat punya kewajiban 5M ya kan? Supaya sama-sama ambil bagian, sama-sama jadi subjek penanganan pandemi ini. Nah, yang terjadi nggak sebaliknya sih, pada beberapa orang dan golongan itu abai. Ini yang jadi masalah. Itu yang terjadi sekarang. Oke, kalau untuk hoax sendiri, dokter, masyarakat masih banyak yang menganggap ini tidak nyata begitu ya. Padahal kan ini sudah mau 1 tahun kan ya, dan di mana-mana digaungkan selalu untuk kita menerapkan protokol kesehatan, apalagi jumlahnya selalu bertambah untuk positif kasusnya. Iya, jadi kan berita negatif itu selalu nyaman dan mudah untuk diviralkan ya. Apalagi momentum ini dijadikan oleh beberapa pihak gitu sebagai cara untuk viral supaya mungkin dapat follower, mungkin dapat atensi dari segi media dan lain-lain, lalu mengambil keuntungan di situ. Kita tidak tahu motifnya apa. Tapi yang jelas berita negatif itu akan lebih mudah dan enak untuk disebarkan dibandingkan berita positif. Contohnya mengenai vaksin misalnya. Sudah ada 300.000 lebih orang divaksin kan, gitu, menurut laporan terakhir kan. Totalnya ya sekitar itulah. Tapi 1 orang, kemudian ada dokter di Palembang meninggal, kemudian beritanya juga investigasi belum jelas, pas saat divaksin juga sehat-sehat saja gitu. Lalu itu yang digoreng. Lupa dengan 299.000 orang lainnya aman-aman aja divaksin. Itu contohnya. Jadi bagaimana yang sedikit ini bisa mempengaruhi sebagian besar gitu, public opinion public gitu, yang mana yang
sebenarnya kontraproduktif gitu. Sehingga saya mengapresiasi betul FMB dan Kominfo ya beserta dengan KPCPEN mengadakan dialog yang produktif ini sehingga kita memberikan mindset yang baik yang produktif gitu ya terhadap penanganan pandemi di Indonesia gitu. Oke. Saya ke penyintas COVID-19 di sini ada Mas Elgin, ada Mas Safri. Saya mau ke Mas Safri terlebih dulu. Mas Safri, awal pada saat itu kapan tepatnya Mas? Kemudian dinyatakan Anda positif COVID-19. Iya, terima kasih Mbak Audrey, Dr. Fajri, Mas Elgin. Saya terpapar itu bulan Juli 2019, awal bulan Juli. Jadi saya dirawat di ICU itu selama 21 hari dengan gejala berat. Wah, itu sangat luar biasa ya. Saya rasakan betapa beratnya waktu itu. 2 anak saya masih kecil terpapar, istri saya juga positif. Jadi saya di rumah sakit, 2 anak saya dan istri saya itu isolasi mandiri di rumah. Jadi itu sekitar bulan 7 Mbak Audrey. Jadi sebenarnya awal-awal yang saya rasakan adalah batuk, ada demam-demam sedikit. Dan saat itu saya langsung berobat ke salah satu rumah sakit di Makassar, Rumah Sakit Hermina. Di sana saya langsung di ronsen, terus diambil darah lengkap. Dan besoknya saya disuruh datang untuk memberitahukan hasilnya. Katanya, Pak, hasilnya masih nggak ada apa-apa, Pak. Paru-parunya masih bersih. Terus darah lengkap saya juga semuanya aman, begitu. Tapi 5 hari kemudian itu yang saya sudah rasakan ada sesak, terus indera penciuman saya hilang, dan saya dibawa ke Rumah Sakit Siloam Makassar, Mbak Audrey. Oke. Gitu, Mbak. Oke, kalau untuk Mas Elgin sama nggak sih seperti apa yang dirasakan Mas Safri? Tadi kan awalnya batuk-batuk, terus sempat juga hilang indera penciuman begitu. Kalau untuk aku sendiri sih kemarin itu beda sama Mas Safri, mungkin aku karena lebih ringan ya untuk gejala-gejalanya, cuman hanya merasakan pilek aja sih Mbak Audrey. Tapi tetap itu juga setelah dinyatakan positif itu bulan Agustus awal, itu pileknya baru kerasa 3 hari setelah dinyatakan positif saat isolasi mandiri di rumah. Seperti itu aja sih Mbak Audrey. Tapi indera penciuman? Untuk indera penciuman hanya berfungsi sekitar 70% ya, nggak kuat-kuat banget, kayak minyak kayu putih waktu dicoba untuk dicium didekatkan ke hidung, itu nggak terlalu berasa. Oke. Nyengatnya seperti saat indera penciuman berjalan dengan normal Mbak Audrey. Gitu. Oke. Dokter, ini kan sudah ada pernyataan langsung ya dari penyintas COVID-19. Nah, apa sih sebenarnya dokter yang kemudian juga tantangan yang dialami dokter ketika banyak masyarakat yang sudah terkena, tadi sudah dikatakan sampai indera penciumannya tidak ada, 70% dikatakan, terus kemudian batuk-batuk, dan juga sampai sempat dirawat beberapa lama. Nah, apa sih dokter yang dilihat begitu? Jadi sebenarnya yang terjadi pada pasien COVID itu, ya menurut beberapa database, ketika orang, misalnya nih kita ada 1 juta kasus COVID di Indonesia, itu kan nggak semuanya berat. Ada 80% itu ringan. Kesembuhan itu memang 80%. Data terakhir BNPB saya lihat begitu. Tapi ada sekitar angka kematian kan 2,8%, sekitar itu ya. Ada yang kritis sampai berat banget, itu 2,8%, yang sedang itu 10%. Nah, yang sedang sampai berat, sampai kritis, sampai meninggal, itu adanya di rumah sakit. Nah, yang terjadi adalah ketika nih kita abai, nanti angka kan akan semakin meluas gitu, sambil menunggu vaksinasi. Nah, ketika begitu, nanti COVID ini akan menimbulkan level keparahan yang cukup banyak di kalangan masyarakat. Memang pada umumnya yang akan menderita sedang sampai berat itu adalah orang-orang dengan usia lanjut. Kemudian orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid seperti sakit jantung, kolesterol, asam urat, dan lain-lain ya, atau gangguan ginjal gitu. Tapi banyak juga ada orang muda yang memang akan terkena COVID yang berat gitu. Walaupun sebelumnya nggak ada riwayat penyakit apapun gitu, belum tahu gitu ada sakit apapun gitu, nggak ada gitu, nggak tahu gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti dari semua organ di dalam tubuh kita itu bisa terserang COVID, itu yang terjadi. Misalnya nih, contoh yang tadi Mas rasakan ya, di hidung penciumannya berkurang, di mulut makan soto rasa soto nggak kerasa gitu. Lalu tadi Mas Safri sampai ke ICU gitu, berarti itu luar biasa berat begitu. Saya sangat bahagia melihat Mas Safri tersenyum di sini, sudah bisa berdiskusi dengan kita. Berarti memang 80% memang bisa sembuh. Artinya juga kita nggak boleh abai. Kita kan nggak tahu nih kalau sakit kita di posisi yang ringan
atau yang sedang, atau bahkan yang berat, kita nggak tahu. Kondisi sekarang adalah rumah sakit lagi penuh. Di beberapa rumah sakit bahkan itu sampai 100% bornya atau bed occupancy rate, atau rumah sakit lagi penuh nih, ruang isolasinya. Bahkan ICU-nya tuh di Jakarta udah 85% ke atas penuh. Dan di berbagai tempat juga, nggak cuma di Jakarta. Di Jawa Timur gitu, di salah satu kabupatennya juga banyak. Laporan BNPB jelas banget menyatakan itu. Artinya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Yang utama, supaya nih kita nih menjaga diri sendiri, keluarga kita gitu, dan kolega kita, dan utamanya supaya angkanya bisa turun gitu. Vaksin itu penting. Ya, vaksin itu penting sebagai pelengkap. Tapi yang utama tetap protokol kesehatan gitu. Vaksin juga butuh proses kan, minimal 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Nah, selama vaksinasi berjalan, kita harus menjalankan protokol kesehatan. Setelah divaksin pun juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Maksud saya jangan sampai abai nih, gitu. Dokter, protokol kesehatan apa sih yang saat itu yang saat sekarang ini betul-betul harus kita jalankan? Karena kan PPKM ini masih berlanjut. Nah, menurut data juga justru ketika PPKM berlanjut, ini ada data yang sangat disayangkan sekali, justru seperti Jawa Barat, misalnya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini angkanya tinggi. Protokol kesehatan seperti apa yang harus ketat kita jalankan sekarang? Sekarang, sebenarnya tidak ada yang salah dengan kebijakan PPKM. Tapi bagaimana masyarakatnya yang sebenarnya banyak yang belum paham. Nomor 1, protokol seperti apa? 1, pakai masker. Jadi apa yang dicontohkan oleh Mbak Audrey dan Mas yang ada di studio saat ini, itu yang harus dilakukan. Walaupun berdialog, berjauhan, tetap pakai masker. Nomor 1, pakai masker. Dengan memakai masker, kita bisa menekan jauh penularan. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, jaga jarak dan hindarin kerumunan. Kemudian apa yang dihindarin misalnya nih di ruangan tertutup, ya kita harus jaga jarak, jangan masuk gitu, udah jelas ini ruangan tertutup, kemudian ini padat gitu. Ini ada case yang seperti ini. Teman saya itu ada kemarin dalam suatu rapat di dalam ruangan tertutup, semuanya pakai masker, tapi salah satu ternyata ada yang bergejala gitu, batuk ringan gitu. Ternyata satu ruangan itu banyak yang hampir 80% itu kena COVID semuanya, walaupun jaga jarak. Artinya buka ventilasi. Itu buka ventilasi, jangan terlalu berkerumun di situ. Hindarin daerah-daerah tertentu yang memang sekiranya jelek ventilasinya. Tuh. Kemudian kalau bisa online gitu atau Zoom meeting seperti yang kita lakukan saat ini, itu jauh lebih baik lagi. Gitu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa cuci tangan. Nah, cuci tangan ini penting karena kalau misalnya nih ada droplet, ya droplet itu cairan yang keluar gitu dari mulut kita, jatuh ke dalam ke kertas gitu atau ke kain gitu. Nah, itu bisa bertahan lama dalam suhu AC ya, suhu ruangan di 20 derajat gitu misalnya. Itu bisa bertahan sampai 28 hari gitu, 2 minggu lebih. Nah, ketika kita pegang lalu kita cek gitu ya, memegang mata, kemudian hidung atau mulut, itu bisa terinfeksi. Itulah kenapa cuci tangan. Saya lebih menyarankan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun gitu, karena itu lebih aman lah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, problemnya adalah masyarakat ini gagal paham. Tidak pahamnya adalah disangka ketika kita mewajibkan untuk menjalankan protokol kesehatan itu sama aja nggak boleh beraktivitas. Enggak, kita bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan. Itu yang harus dipahami. Boleh beraktivitas, kerja boleh. Kalau memang itu penting untuk keluar rumah, silakan bekerja. Makanya adanya PPKM ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi mobilitas manusia gitu, karena virus dibawa oleh manusia. Ketika manusianya ikut pergi, ya virusnya juga ikut jalan gitu. Nah, itu bikin penularan tuh di situ. Sehingga kalau bisa kita di rumah. Tapi kalau memang kita harus pergi nih mencari nafkah atau rapat atau pertemuan sangat penting, itu boleh, tapi tetap harus jalankan protokol kesehatan gitu. Oke, untuk Mas Safri dan juga Mas Elgin, pada saat dinyatakan positif COVID-19, pernah nggak sih pada saat itu berpikir, saya salahnya apa ya? Oh kayaknya saya kurang di sini deh. Oh saya mungkin pada saat kumpul-kumpul, saya buka, terus saya makan bareng, saya ngobrol. Apa Mas Elgin yang pelajaran waktu itu saat itu? Oh kayaknya di sini nih, kayaknya saya kurangnya. Oh iya, sebenarnya gimana ya? Dulu tuh aku orangnya ya mungkin mau berkegiatan di luar, itu selalu menyediakan yang namanya hand sanitizer. Dan untuk masker pun aku selalu menyediakan cadangan, itu mau ditaruh di tas, mau ditaruh di mobil, ataupun saat di kantor juga selalu menyediakan. Sebenarnya sih udah cukup patuh dengan protokol kesehatan. Bukan cukup patuh banget. Cuci tangan setiap kali pulang berkegiatan, itu mandi. Tapi sebenarnya untuk bisa tahu kenanya di mana, itu
aku sendiri nggak tahu Mbak Audrey. Karena ya aku sendiri emang orangnya kan emang rajin untuk menjaga protokol kesehatan, satu, untuk olahraga pun, dan untuk makan dijaga banget. Tapi mungkin saat itu, waktu bulan Agustus kemarin saat dites ternyata dinyatakan positif, itu sampai sekarang juga aku masih bertanya-tanya kira-kira aku kenanya di mana. Jadi mungkin untuk masyarakat di rumah juga, betul apa yang dikatakan tadi Dr. Fajar, yang diingatkan oleh Mbak Audrey, mau bagaimanapun juga, mau sesehat apapun kita, tentu untuk protokol kesehatan ini nggak boleh yang namanya diabain sih Mbak Audrey. Betul. Untuk Mas Afri, ada cerita nggak Mas? Oh kayaknya saya kurangnya di sini deh, makanya mungkin saya akhirnya terkena gitu. Tahun lalu itu kan Mbak Audrey, ya kita kan masa-masa itu tadi yang dibilang Dr. Fajri tadi, masa-masa takutnya lah ya, apalagi awal-awal COVID dulu. Ya kalau saya tentu aktivitas kan banyak di luar, saya seorang jurnalis begitu, protokol kesehatan pasti kita pakai masker, selalu cuci tangan, kalau ada hand sanitizer kita semprot. Ya saya akuin memang banyak ketemu orang ya, banyak kita ketemu orang, meeting dengan orang, terus beberapa orang datang ke kantor meeting ketemu dengan kita, walaupun kita tetap memperlakukan protokol kesehatan itu sangat ketat, tapi saya rasa saya kenanya di situ, kurang menjaga jarak atau bertemu dengan orang banyak, itu yang saya rasakan sih Mbak Audrey. Tapi pengalaman saya ketika saya divonis positif COVID-19 waktu itu di Rumah Sakit Siloam, dan pada waktu itu memang masa-masanya sangat menakutkan begitu. Orang kalau meninggal itu saudaranya ambil ke rumah sakit mayatnya. Saya di rumah sakit juga pernah tanda tangan surat pemakaman, pemulasaran secara COVID, itu saya tanda tangani juga, itu saya luar biasa, pernah saya rasakan hal-hal seperti itu. Tapi yang paling berat adalah 10 hari saya dirawat, itu adalah masa-masa terberat yang saya alami. Ketika itu saya sudah sesak berat, batuk saya bahkan sempat berdarah gitu ya. Terus sangat lemas, ke kamar mandi saja saya tidak kuat, langsung drop atau jatuh gitu. Jadi 10 hari sampai 12 hari itu sangat berat saya rasakan, dan bahkan saya pernah dimasukkan ke ruangan yang dimana ada kawan-kawan pasien itu sudah pakai ventilator semua yang dimasukkan ke mulut dan sudah didiamkan. Saya sudah dimasukkan ke sana, dokter. Jadi waduh, saya lihat kiri kanan saya sudah pakai ventilator semua. Alhamdulillah saya waktu itu masih pakai oksigen yang masih pakai tabung plastik itu yang di situ. Begitu Mbak Audrey. Berapa lama pemulihannya Mas Afri? Tadi kan 10 hari sempat dirawat. Berapa lama akhirnya benar-benar dinyatakan hidup normal lagi? Karena kalau tidak salah ketika saya bertanya kepada beberapa penyintas begitu, kayaknya hidupnya belum bisa normal 100% mungkin di awal-awal. Saya kan di rumah sakit itu sampai 21 hari ya. Jadi awal Agustus itu saya sudah kembali ke rumah, dan ternyata saya sudah diswab 5 kali di rumah sakit, 2 kali masih positif, 3 kali berturut-turut itu sudah negatif dan sudah dinyatakan bisa pulang sama dokter. Tapi secara fisik saya, badan saya rasakan itu sangat masih berat, masih ngos-ngosan, jalan sedikit aja masih ngos-ngosan, gampang lemas. Itu yang saya rasakan. Hampir 3 bulan lah saya masih merasakan hal-hal itu. Sekarang sudah ada sekitar 5 bulan. Lamban laun itu sudah agak normal ke sini, Mbak Audrey. Yang saya lakukan adalah di rumah ya itu tadi, setiap hari saya jemur matahari. Saya pagi-pagi antara jam 9 sampai jam 11 itu saya jemur sekitar 15-an menit. Terus makan makanan yang asupannya baik. Terus saya minum multivitamin, suplemen, saya keluarga beli yang lumayan bagus, itu saya konsumsi. Ada olahraga yang bisa kira-kira saya mampu saya lakukan gitu sih. Oke, saya berikutnya ke Mas Elgin. Mas Elgin, ini kan sebagai seorang jurnalis, tidak bisa dong ya, tidak bisa tiap hari tanpa bertemu dengan orang-orang, apalagi ketika liputan dihadapi kita nggak tahu nih orangnya banyak, ada yang pakai masker, mungkin juga ada yang enggak. Apa yang kemudian Mas Elgin lakukan supaya jangan sampai nih saya kedua kali lagi kena? Sebenarnya kalau untuk, ya karena betul sebagai seorang jurnalis nggak mungkin nggak ketemu orang banyak.
Sebenarnya waktu kerja saat kita liputan sebenarnya mau menghindari itu juga sulit, tapi bagaimanapun juga ya karena emang ada rasa parno untuk, apalagi udah ada berita orang yang sudah sembuh ternyata kena lagi. Ya saat liputan saya mencoba untuk menjaga jarak, apalagi kalau seandainya sedang ada press conference ya, itu kalau bisa sih lebih baik kita minta ke orang atau narasumber yang kita ingin minta informasi ini untuk lebih menyediakan tempat untuk di mana kawan-kawan media ini bisa menjaga jarak. Dan tentunya kalau aku sendiri, aku selalu menyiapkan tadi yang di awal tadi aku udah jelasin, itu mau bagaimanapun juga hand sanitizer harus sudah siap, masker ganti, karena masker pun nggak selamanya satu hari hanya pakai satu masker saja. Tentu setiap 4 jam atau setiap 3 jam aku ganti masker baru, dan saat pulang liputan pun aku selalu membersihkan diri, Mbak Audrey. Gitu. Jadi memang nomor 1 harus menjaga jarak lah intinya kalau seandainya kita sedang liputan, karena memang orang kita kan nggak tahu ya datangnya dari mana, mau orang itu sehat, mau orang itu bersih atau menjaga protokol kesehatan pun nggak menutup kemungkinan kita bisa kena lagi ataupun kena untuk pertama kalinya gitu, Mbak Audrey. Bahkan ketika kenal pun kita juga nggak tahu pasti sebenarnya dia sudah menjaga protokol kesehatan benar-benar atau enggak ya. Nah untuk dokter ketika tadi ya kedua rekan teman-teman penyintas ini kan berkegiatannya banyak di luar. Tadi kalau kata Mas Safri bilang, mungkin saya waktu itu lagi banyak bertemu orang karena mau tidak mau pekerjaan saya. Nah, kemudian untuk orang-orang yang bermobilitas yang cukup tinggi, mereka masih menggunakan kendaraan umum, mau tidak mau mungkin karena jaraknya jauh. Atau ketika meeting ya dengan orang-orang, apa yang harus kita lakukan sebagai pekerja yang benar-benar mobilitasnya tinggi? Ya, nomor 1, kalau misalnya kita bahas dulu pas meeting, cari ruang meeting yang ventilasinya baik. Kalau perlu, pertemuannya di outdoor. Tuh. Yang kedua, kalau meeting jangan sambil makan, meeting aja gitu. Saya juga pernah beberapa kali waktu itu meeting, saya bilang makannya nanti aja, kita ngobrol aja dulu. Terus jaga jarak ya, jaga jarak. Kemudian tempatnya juga yang outdoor kalau bisa, yang ventilasinya bagus, mau dimanapun, mau di ruangan manapun gitu. Kemudian yang ketiga, jika naik transportasi umum gitu misalnya, pilih yang memang jangan terlalu padat. Kemudian kalau misalnya kita naik bus atau naik kereta, itu jangan banyak berbicara di dalam ruangan sempit tersebut, kan jaga jarak susah nih, jangan banyak bicara di situ, pakai maskernya yang benar, jangan naik turunin, jangan gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita nggak enak badan ya, itu jangan dipaksa, tidur yang cukup, istirahat, pulang ke rumah, itu sampaikan sama atasan, itu penting supaya menjaga fisik, imun fisik kita gitu. Hal-hal sederhana seperti ini yang sebenarnya suka luput gitu. Nah, yang lebih penting lagi betul tadi, makan bareng. Itu jangan lupain banget, karena penularan banyak banget makan bareng. Bahkan, klaster keluarga itu 40% ya datanya kan, itu karena klaster keluarga gitu. Laporan WHO juga kemarin bilang community transmission atau penularan di transmisi komunitas juga cukup tinggi. Apa maksudnya? Nongkrong-nongkrong, makan bareng sesama kolega, karena sesama kolega dipikir aman, sesama keluarga dikira aman. Nah, di situ sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah, pergi jauh, ya pas pulang ke rumah ya di rumah ada anak istri atau ada orang tua, ya kalau bisa sih jangan deket-deket dulu, pakai masker juga, apalagi kalau kita bergejala. Gitu. Itu yang penting sih, Mbak. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Safri ketika dengan dokter begitu, ketika saya mobilitasnya tinggi, mungkin apa yang harus saya lakukan di sana atau seperti apa? Silakan Mas Safri, mungkin ada yang ditanyakan. Saya mungkin tanyakan sedikit ke Dr. Fajri. Dokter, kami kan mungkin sudah banyak yang penyintas di Indonesia, terus ternyata setelah sembuh juga masih ada dampaknya ke belakang gitu, masih ada rasa lelah, gampang capek dan lain sebagainya. Apakah memang itu salah satu dampaknya yang benar-benar COVID atau bagaimana, dokter? Terus yang pertanyaan kedua saya adalah, apakah kami penyintas ini bisa mendapatkan vaksin atau tidak? Itu saja, dokter. Silakan, dokter. Oke. Yang pertama, jadi menurut beberapa publikasi, yang terakhir di Lancet ya, tanggal 8 Januari kemarin, itu udah dipublikasi. Di situ bunyinya bahwa 76% orang yang udah sembuh dari COVID itu
masih merasakan sakit lagi, minimal satu gejalanya, misalnya di antara sesak nafas, masih pegal-pegal, masih pusing, kemudian masih ada yang vertigo, hidungnya masih ada yang susah untuk mencium, mulutnya masih ada yang susah untuk merasakan, dan banyak gejala-gejala lainnya yang sebelumnya. Itu memang ada. Itu namanya kita sebut long COVID atau long hauler COVID. Bagaimana cara solusinya? Di fisioterapi. Datang konsultasi dengan dokter yang merawat, ada tahapan-tahapannya gitu, ada olahraganya pelan-pelan dan lain-lain gitu. Jadi memang ada spektrum klinis itu. Kemudian yang kedua, vaksin. Jadi sebenarnya bukannya dilarang ya. Jadi fenomena yang kita takutkan itu kalau orang udah sakit COVID misalnya divaksin, mungkin ada namanya fenomena ADE. Jadi kalau sakit divaksin jadi lebih berat, tapi itu belum ada tuh, isu itu belum ada, jadi kita nggak usah ke arah sana. Jadi sebenarnya penyintas itu bukan nggak boleh divaksin, tapi belum prioritas saat ini. Itu satu. Yang kedua, datanya juga belum ada gitu. Apakah butuh vaksin? Apakah enggak? Karena ya mungkin masih butuh, tapi nanti. Karena yang belum sakit tertular sama sekali ini kan masih banyak. Jadi begitu sih. Ya. Oke, semoga sudah menjawab ya, Mas Safri. Tapi benar nggak sih imun tubuh penyintas ini sudah ada terbentuk begitu, Dok? Sebagian besar ya. Kita nggak bisa bilang 100% aman nih, nggak bisa juga sih, karena bukti reinfeksi atau dia sakit untuk yang kesekian kalinya tuh ada. Walaupun dengan kuman yang, bisa kuman yang sama, jadi bisa aja viral shedding namanya, ada 14% orang yang udah sembuh COVID negatif, itu dinyatakan positif lagi tuh ada. Saya baca kemarin meta-analisisnya di Nature. Ya. Kemudian, bisa juga terinfeksi dengan kuman yang varian yang berbeda. Ya. Jadi kumannya ini walaupun sama-sama COVID, tapi varian jenisnya yang berbeda, itu bisa juga. Gitu. Itulah kenapa harus tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, gitu, cuci tangan, gitu, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Itu yang paling penting, walaupun divaksin, walaupun sudah sembuh dari COVID. Sejauh ini memang ada bukti 8 bulan lah antibodi bertahan ya, tapi ada juga yang cuma sebentar, karena setiap orang antibodinya berbeda-beda nih respon imunnya terhadap sakit COVID. Gitu. Oke. Mas Safri dan juga Mas Elgin, kita jeda dulu. Nanti setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Siap. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk via Slido. Kita akan, yang pertama ya, kita ke penanya pertama dulu. Ini yang menanyakan adalah Nurbandi dari Warta Ekonomi bertanya, bagaimana menstimulasi masyarakat yang kini cenderung abai akan COVID-19 agar mereka tetap melaksanakan prokes guna bisa menekan jumlah kasus saat ini. Silakan dokter. Nomor 1, bahwa Kominfo dan KPCPEN bikin acara ini salah satunya adalah itu. Saya paham itu. Kemudian yang kedua, kita berikan fakta. Ini loh, rumah sakit beneran penuh loh. Ini loh, bednya penuh. Kalau orang yang di Jakarta nih, atau di daerah tadi, yang Jawa Barat, Jawa Timur, yang merasakan susahnya mencari rujukan, itu akan paham deh. Oh, ternyata sesusah ini ya. Jadi diberitakan informasi-informasi, sebenarnya bukan nakutin, bukan. Untuk menimbulkan kesadaran, 5M tadi, itu yang penting. Supaya masyarakat tahu nih, oh ternyata nih sekarang kondisinya tuh lagi tidak baik loh. Gitu. Makanya ada usaha 5M ditambah vaksinasi. Pemerintah sangat mengupayakan itu. Sehingga kita nih sebagai masyarakat harusnya bantu gitu. Jangan cuma protes doang tapi nggak nurut. Sekarang kan yang terjadi kan ini nggak mau nurut protokol kesehatan, disuruh vaksin, nyebarin hoax tentang vaksin misalnya, dibilang corona ini nggak ada dan lain-lain. Tapi giliran sakit corona ketakutan. Ya, stigmatisasinya sangat kuat gitu. Bahkan ada yang sampai diusir-usir sama warganya, sama RW-nya. Artinya ini harus berimbang informasinya. Begitu. Jadi bagaimana caranya kita imbangi dengan komunikasi yang baik dan informasi yang tepat supaya kesadaran itu tumbuh. Dan harus diulang-ulang. Ya, supaya tidak lupa. Mas Elgin mungkin bisa ditambahkan karena biasanya nih yang saya tangkap gitu ya sama penyintas COVID-19 ketika mau ngomongin sama yang belum terkena gitu pasti akan lebih bawel nih. Karena memang gimana ya, meskipun kita belum tahu ya kapan kita akan amit-amit kita akan kena, tentu setelah menjadi penyintas kita tuh lebih aware terhadap protokol kesehatan karena kita juga ada rasa parno untuk kena yang kedua kalinya. Jadi untuk masyarakat di luar sana tentu untuk 5M ini harus diutamakan, apalagi masker dan hand sanitizer ini udah menjadi istilahnya fashion Mbak Audrey sekarang. Karena memang untuk keluar rumah pun kayaknya kalau kita nggak pakai masker atau nggak bawa hand sanitizer tuh kayak ada yang kurang.
Nah, untuk mengingatkan kembali memang tentu untuk menjaga jarak, apalagi yang suka mobilitas untuk keluar harus penting, ada masalah penting yang mengharuskan untuk keluar rumah. Ini tentu hal yang paling diutamakan, apalagi dengan transportasi umum. Dan itu aja sih, Mbak Audrey. Oke, kita masuk kemudian ke pertanyaan kedua. Berikutnya ini dari Stevi Larasati dari Okezon yang bertanya bagaimana prokes seharusnya bagi warga yang bekerja menggunakan sarana transportasi umum. Dokter, silakan dokter. Jadi nomor satu, jadi jangan, lagi-lagi ya saya ulangi, jangan banyak omong ketika kita berada di tempat transportasi umum. Karena kan pasti kan itu sempit tempatnya. Nggak bisa kita 2-3 meter gitu jaga jarak sama orang. Kenapa harus diam? Karena dengan kita diam, itu walaupun kita punya kuman misalnya, itu otomatis kuman itu di dalam tubuh kita aja, nggak nyebar kemana-mana. Itu satu. Kemudian yang kedua, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker. Tetap nih pakai masker gitu. Masker bahan minimal 3 lapis ya. Mau 2 lapis juga nggak apa-apa, tapi ada tata caranya. Yang penting rapat nih dari hidung, ya di atas sampai dagu. Ya nutup kayak gini. Jangan dipegang-pegang bagian luarnya. Dan yang ketiga, kurangin pegang handphone juga kalau lagi di tempat umum. Misalnya lagi di naik bus, pegang tangan kayak gini. Kan kita nggak tahu nih kotor apa nggak. Habis itu megang handphone, habis itu garuk-garuk mulut atau garuk-garuk mata. Itu kurangin. Kita kan nggak tahu tuh, jangan-jangan ada kuman di situ kan. Bisa aja gitu. Dan yang ketiga, jangan banyak keluar rumah kalau memang kurang esensial. Karena kan dalam 5M itu juga mengurangi mobilitas kan. Mengurangi pergi keluar. Kalau emang penting, oke. Tapi kalau misalnya nggak penting, itu jangan. Itu sih sebenarnya. Terus kalau bisa, buka jendelanya. Misalnya kita naik kereta, ada kesempatan buka jendelanya dibuka. Gitu. Kalau di busway itu kan sebenarnya pintunya kan kebuka ketutup, sebenarnya relatif aman. Gitu. Nah yang penting kalau misalnya ada yang batuk nih di dalam mobil gitu ya, di dalam transportasi umum, kita tegur. Misalnya tutup batuknya gitu. Atau kalau bisa ya pas lagi udah terbuka gitu batuknya. Kalau bisa ya gitu, itu mengurangi juga. Tipsnya paling itu sih. Sebenarnya. Terima kasih loh dokter kembali mengingatkan. Boleh silakan aja. Mungkin kalau di antara yang nonton acara hari ini sedang melakukan isolasi mandiri, sebenarnya itu bukan bukan sebagai hal yang negatif karena kita mungkin ada dijauhkan dari tetangga maupun dari keluarga. Sebenarnya saat kita isolasi mandiri ini sebagai saat yang tepat untuk gimana kita bisa mengetahui diri kita sendiri, Mbak Audrey. Karena aku waktu isolasi mandiri itu, aku jadi semakin tahu dan aku mungkin bisa belajar lebih banyak sama diri aku dan mungkin bisa mencoba hal baru saat masa isolasi mandiri itu, Mbak Audrey. Dan hal-hal baru itu nantinya aku aplikasikan setelah aku tentunya sembuh dari COVID-19. Itu sih, Mbak Audrey. Oke. Jadi ketika pada saat diisolasi bukan hanya negatif ya, maksudnya kita jadi ketakutan, tapi ada sesuatu positif yang bisa kita lakukan dan plus nanti kita juga bisa sosialisasi ya. Bener. Ke teman-teman. Benar. Jadi kita kita membangun pikiran positif tentunya untuk lebih cepat sembuh dan juga kita semakin menggebu-gebu juga saat kita sembuh dari COVID-19 kita bisa membagikan pengalaman kita bagaimana sih saat isolasi mandiri, ternyata itu bukan hal yang negatif lah, Mbak Audrey. Mas Afri, nah kalau di Makassar gimana nih Mas sosialisasinya? Kalau tadi kan mungkin Elgin sama teman-teman sebayanya ya, udah deh lu kalau misalnya kurang-kurangin dulu aja kamu gitu ya. Nah kalau misalnya Mas Afri gitu sesama koleganya di Makassar seperti apa Mas ketika meminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan bahkan 2 kali ekstra dari biasanya? Ya saya sebagai penyintas tentu sangat lebih hati-hati, lebih aware ya Mbak Audrey. Yang kita harus lakukan adalah prokes ini kita lakukan sebagai habit ya, suatu kebiasaan yang harus kita lakukan setiap hari dalam aktivitas kita. Itu yang harus kita lakukan agar protokol kesehatan ini bisa menjadi penangkal lah atau sebagai benteng masuknya virus ke dalam tubuh kita. Di Makassar, Mbak Audrey, atau Sulawesi Selatan lah ya, selalu jumlah yang terpaparnya kan masuk 5 besar, 6 besar, lumayan banyak. Hari ini aja ada sekitar 600-an loh di Sulawesi Selatan. Saya rasa ini juga menjadi perhatian kami juga di Sulawesi Selatan agar masyarakat di sini juga lebih aware terhadap protokol kesehatan tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Fajri tadi. Mulai dari pakai masker yang benar, cuci tangan di air mengalir,
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan lain-lain semuanya banyak sekali. Setahu saya ada 7 ya prokes yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, menjaga bersin atau batuk, jangan memegang muka, dan lain sebagainya. Itu adalah protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar kita selalu bisa menjaganya dan melaksanakannya. Itu sih Mbak Audrey. Oke, Kak. Nah, kalau misalnya tadi kan Mas Safri bilang jangan menyentuh ya bagian wajah, terutama ketika menggunakan masker. Nah, tadi dokter juga mengingatkan kembali bahwa ketika menggunakan masker jangan dipegang-pegang. Nah, ini kan kadang gimana ya dok ya, ketika misalnya ketika kita merasakan gatal di sekitar muka gitu, apakah ketika kita harus membukanya mungkin di ruangan tertutup ketika tidak ada orang, atau di ruangan terbuka, atau gimana? Jadi kita pergi dulu ke ruangan terbuka misalnya nih, atau buka jendela gitu, dibuka dulu, boleh dibuka aja, terus digaruk misalnya, itu boleh gitu. Atau kalau misalnya kita beragama muslim, ya sholat dulu cuci muka misalnya, ya boleh aja, nggak ada masalah yang itu. Tadi saya mau nambahin Mbak satu lagi, tentang ini, jangan makan minum di transportasi misalnya, itu ngaruh. Karena dengan makan minum, otomatis kita pasti buka tutup masker tuh. Terus saya pengen cerita juga, ada yang cerita menarik, misalnya di penerbangan. Jadi ada paper penelitian. Jadi flight itu sebenarnya kalau kita nih disiplin menggunakan masker, itu penularannya nggak terlalu banyak. Itu ada waktu itu penerbangan ke Irlandia apa kemana ya, ada kok. Itu semua orang tuh disiplin pakai masker di situ. Setelah pakai masker itu di audit ya, ada sekitar 1.500 sampai 2.000 penumpang di situ. Ketika semua orang wajib pakai masker, ada tuh memang beberapa yang sebelum flight itu memang udah membawa kuman. Itu penularan tidak terjadi. Jadi sudah sehebat itu menggunakan masker dan protokol kesehatan ya. Walaupun misalnya penerbangan lama 8 jam. Gitu. Maksud saya, poin pentingnya adalah pakai masker. Itu sih sebenarnya. Ya, karena menggunakan masker, terutama masker bedah ini dapat menurunkan sampai 70% ya dok ya. Terus kemudian menjaga jarak sama 1 meter juga ini bisa menurunkan angka penularan atau penyebaran sampai dengan 85%. Berikutnya dokter, Mas Elgin dan juga Mas Safri, kita ke pertanyaan dari suara.com, dari Alfa yang bertanya, jika hasil PCR sudah negatif tapi beberapa gejala seperti anosmia ini masih dialami, apakah tetap harus isoman sampai sembuh total atau gimana sih dok? Sebenarnya nomor 1 konsultasi dengan dokter yang merawat Anda. Karena kan dia harus dibandingkan nih, riwayat sebelumnya bagaimana nih. Saat dia pertama kali sakit, bagaimana tuh gejalanya apa aja. Kemudian apakah anosmianya ini, sisa anosmia tadi hanya betul-betul anosmia saja. Karena kalau memang hanya anosmia saja, PCR udah negatif misalnya, atau udah nggak ada gejala yang lain, itu hanya gejala sisa dan itu relatif aman. Gitu. Terus boleh balik kerja nggak? Ya boleh, tapi tergantung bagaimana kondisi di tempat kerja misalnya. Dan tetap harus menjaga protokol kesehatan 5M kan, walaupun di tempat kerja. Dokter, saya isolasi sendiri di dalam kamar, anak dan istri saya di luar, jadi saya selama 14 hari itu masih tetap tidak bisa ketemu sama anak-anak, ya saya masih menjaga karena saya baru sembuh, anak dan istri saya waktu itu juga positif dan mereka juga baru dinyatakan sembuh, ya kita masih takut saja. Tapi itu tadi sudah menjadi kebiasaan ya, kita sekarang ini selalu mencuci tangan dengan bersih, pakai masker itu wajib. Ya itu tadi sih semua yang disampaikan sama Pak Dr. Fajri tadi harus kita lakukan, Mbak Audrey. Selain tadi menjaga protokol kesehatan kan berolahraga itu juga jadi cara yang efektif ya dokter. Nah pertanyaannya, ketika kita berolahraga di ruangan terbuka kan agak engap ya dok ketika pakai masker. Nah itu sebenarnya masker seperti apa yang harus kita pakai, atau sebenarnya kalau tidak menggunakan masker tidak apa-apa kalau tidak banyak orang? Tergantung konteksnya olahraganya di mana. Olahraga itu kan yang kita harapkan adalah kita beraktivitas fisik supaya energinya kebuang, nggak numpuk dalam tubuh. Minimal kita olahraga 150 menit per minggu atau 30 menit per hari ya. Itu kan yang kita capai, jangan terlalu berat banget, jangan terlalu santai juga, jadi tengah-tengah. Nah, kemudian yang penting kan itu kan bergeraknya ya, gerakan ritmiknya itu yang kita harapkan. Lalu kan nggak usah harus kerumunan. Misalnya olahraganya di tempat terbuka, ya nggak perlu masker. Misalnya kita olahraga naik gunung gitu, atau olahraga di alam bebas. Sendiri nih, nggak ada orang sama sekali di kiri kanan kita. Buat apa pakai masker? Toh juga nggak ketemu orang gitu. Kecuali kita olahraga di Jalan Sudirman, padat, ramai,
Itu bareng-bareng naik sepedaan atau lari ya bareng ya harus pakai masker gitu. Itulah kenapa pintar-pintar. Makanya kalau nggak mau ribet, olahraganya sendiri. Subuh misalnya jam 5:30 belum ada orang tuh di jalan raya belum sendiri. Ya nggak usah pakai masker nggak apa-apa. Dikantongin aja maskernya dilipat dikantongin. Nanti kalau rame orang baru dipakai gitu. Tergantung konteksnya. Tapi jangan salah paham juga ketika olahraga pakai masker kan jadi bahaya. Nggak juga. Makanya dilihat nih. Kalau misalnya olahraga pakai masker, kita udah mulai terasa sesak nih, nggak enak nih. Ya kita kurangin intensitas olahraganya, jangan terlalu berat gitu. Misalnya larinya jangan terlalu kencang, jangan terlalu jauh, ya kita kurangin. Naik sepedanya kayunya jangan terlalu kencang, kita kurangin. Supaya energi yang dibutuhkan nggak terlalu banyak gitu. Jadi sesaknya bisa berkurang. Gitu. Jadi yang penting kan geraknya. Gitu sih, Mbak. Dok, yang ketika bahaya adalah ketika misalnya bersepeda rame-rame nih, buka masker, ketika udah capek, terus ngobrol, minum. Betul. Itu memang kejadiannya banyak sekali yang seperti itu. Oh saya ternyata nggak sengaja habis jalan-jalan kemarin lari-lari. Itu ada di kolega saya yang kayak gitu pulang dari luar kota, lalu di sini di sepedahan, ya hahihi, ternyata habis itu langsung COVID satu keluarga. Itu realitanya ada memang begitu. Makanya kebanyakan kan ketularannya itu karena tadi istirahatnya kan minum bareng, hahihi. Padahal kalau misalnya kita jaga jarak jauh itu nggak masalah, aman gitu. Dan harus dipahami juga, ada negara yang berhasil menanggulangi pandemi sebelum adanya vaksin kemarin kan, misalnya kayak Taiwan dan negara lain. Karena masyarakatnya disiplin, itu yang pengen saya bilang. Jadi ini masyarakatnya bantu juga pemerintah untuk mengurangi angka ini gitu. Jangan, wah nih pemerintah gimana cuma nyala-nyalain doang tapi nggak mau ikut andil gitu. Ini pemahaman yang harus kita tanamkan kepada masyarakat menurut saya. Oke, kalau untuk Mas Elgin sendiri ada nggak sih olahraga yang setelah kena nih ya, atau misalnya sebelum kena ini justru mengurangi? Mengurangi gimana maksudnya? Mengurangi mungkin olahraga nggak rame-rame. Oh iya, karena kan dulu aku orangnya tipe yang suka banget ya lari di GBK, apalagi kan orang Jakarta. Itu kan bener-bener yang namanya berkumpul, mau orang dari manapun juga dari luar kota Jakarta. Sebenarnya untuk lari itu dikurangin, lari di luar Mbak Audrey, apalagi di GBK. Jadi aku setelah sembuh itu untuk lari ya hanya di sekitar komplek aja di rumah. Dan kalau misalnya itu kan sekarang banyak banget tuh di internet, apalagi untuk olahraga yang di rumah, itu bisa dilakukan dengan alat-alat yang ada seperti kursi mungkin, atau seperti angkat galon sesederhana itu pun itu yang namanya olahraga Mbak Audrey. Tapi sebenarnya aku tuh ada yang ngeganjal Mbak Audrey, mau ditanyakan ke Dokter Fajri juga. Tapi dokter, sebenarnya ini kan harus diingatkan lagi untuk kepada masyarakat, apalagi ini mungkin bukan aku yang berpikiran, tapi kan untuk orang yang sudah sembuh dari COVID-19 tentu memiliki pikiran, oh saya udah punya imun nih, sudah saya punya antibodi yang sekiranya bisa menghindari agar tidak terkena infeksi yang kedua kalinya. Ini kan tentu akan membuat kedepannya dia dikatakan mungkin bisa abai terhadap protokol kesehatan. Mungkin ini harus diingatkan ya. Sebenarnya untuk terjadi infeksi yang kedua kalinya ini seberapa besar presentasinya, Dok? Kalau sehari-hari itu banyak. Tadi saya bilang ya, ketika orang sembuh dari COVID, bisa nggak sakit yang kedua kalinya? Itu bisa. Ya, positif lagi gitu, PCR-nya itu bisa. Kenapa kayak gitu? Ada dua kemungkinannya. Yang pertama, dia terinfeksi dengan virus yang berbeda. Kemudian yang kedua, dia virus yang lama itu teraktivasi lagi, itu bisa namanya. Itu 14% ada angkanya. Itu meta-analisis ya, hasil gabungan per orang. Itu ada kok angkanya. Lalu, kenapa bisa kayak begitu? Karena macam-macam. Karena kita abai, karena kita imunnya turun, misalnya. Karena kita tadi melupakan protokol kesehatan 5M ini yang penting ya, 5M ini yang penting gitu. Buktinya ada nggak dia terinfeksi, di dunia ini terinfeksi dengan kuman yang berbeda? Banyak, udah ada. Walaupun memang pembuktiannya itu susah gitu. Tapi secara nyata itu banyak. Yang udah pulang dari rumah sakit terus kena lagi, itu ada gitu. Bahkan, itu ada kolega saya juga ada yang seperti itu. Jadi dia udah sembuh, di karantina. Tadinya masa isolasi mandiri, jadi OTG jaringan, terus terinfeksi lagi dari keluarganya, sakit lagi, gitu. Karena kan ya mungkin mikirnya udah sembuh kali, jadi aman, gitu. Sakit lagi, akhirnya masuk rumah sakit, yang kedua kalinya lebih berat jadinya. Jadi memang harus hati-hati, ada kasusnya banyak. Oke, jadi tadi seperti Elgin itu diingatkan kembali bahwa ketika sudah kena bukan berarti ada antibodinya ya, bukan berarti tidak kena, malah bisa kena, dan tadi seperti dokter katakan malah kena dari mungkin kerabat terdekat. Oke, untuk bagi ada pesan nggak Dok ketika misalnya bagi penyintas COVID-19 misalnya, protokol bagaimana yang mungkin agak dibuat berbeda Dok ketika sudah terkena supaya tidak terkena lagi amit-amit gitu? Nomor satu, kita pelajarin sebelumnya kita kemana aja. Ada nggak potensi-potensi yang sekiranya membuat kita nih ketularan? Bener tadi Mbak Undri bilang kan, pernah nggak sebelumnya makan di restoran atau di mana? Karena
ada papernya di Amerika gitu, orang yang terinfeksi COVID itu dia nggak sadar nih 2 minggu sebelumnya itu pasti pernah makan. Ya diantaranya itu pasti pernah makan entah di kafe atau di ruangan tertutup. Jadi modifikasi perubahan hidupnya. Jadi lihat nih, saya dulu pernah nggak kerumunan sekali, pernah nggak misalnya nggak pakai masker atau nggak pakai maskernya nggak benar misalnya. Jadi 5M kita evaluasi. Pernah nggak misal kita kurang jaga jarak sama kolega kita nih, kalau ngomong terlalu dekat, padahal bisa sih mundur-mundur atau jaga jarak agak jauh gitu. Pernah nggak kita misalnya ini lupa cuci tangan, misalnya terus lupa cuci tangan, terus kita korek-korek hidung gitu ya, atau mata atau mulut gitu, pernah nggak? Atau pernah nggak kita jalan-jalan kemana-mana? Lucunya kadang-kadang ada kan salah satu nih, walaupun misalnya kita dibatasi nih mobilitas, tapi kan ada nih orang jalan-jalan ya, habis liburan nih, klaster liburan kan cukup tinggi, itu sekolah ditutup ya, jadi pernah ada klaster sekolah ditutup, ketularannya itu karena studi tur, jalan-jalan keluar kota. Dan ada kau baca di koran tuh beritanya, 70% itu terinfeksi orang-orang yang di satu bus tersebut. Jadi ini relate dengan kehidupan kita dan dialog kita hari ini, bahwa kita nggak boleh lengah. Walaupun kita udah sembuh dari COVID, tetap harus jaga protokol kesehatan. 5M, itu yang penting. Gitu. Bahkan tadi katanya Mas Afri bilang 7M ya, ditambahin lagi 2. 7M, lebih banyak. Oke, pertanyaan untuk Mas Elgin dan juga Mas Afri ini bertanya, bagaimana sih atau apa yang mungkin Mas Elgin dan Mas Afri lakukan untuk bisa mengatasi rasa panik berkelanjutan saat Anda pada saat itu mengetahui positif COVID-19. Mungkin ini buat teman-teman atau Bapak Ibu yang saat ini menonton kemudian baru terkena ya positif. Kalau dari aku sih pesannya nggak usah panik dan nggak usah takut muncul stigma negatif ya Mbak Audrey, bahwa kita kena COVID-19 nih. Jangan takut kalau misalnya memang harus melakukan isolasi mandiri, oke lah itu saat yang tepat di mana diri kalian ini harus bisa menemukan apa sih sebenarnya yang salah sebelumnya sehingga saya bisa kena COVID-19. Dan itu menjadi pelajaran untuk kedepannya, untuk bisa diajarkan ke teman-teman, keluarga, ataupun ke anak kita nantinya. Nah tentu berikutnya seperti yang tadi saya bilang, ini juga saat yang tepat di mana untuk bisa belajar mengembangkan diri sendiri. Apa sih yang sekiranya kita bisa kembangkan dan kemudian saat kita nanti sembuh, kita bisa melakukan itu. Contohnya kalau untuk saya kemarin, saya akhirnya belajar untuk investasi contohnya. Nah akhirnya saat sembuh, saya mulai melakukan kegiatan baru dan tentu itu hal yang jarang dilakukan karena kan full, kita saat sebelum kita terkena COVID-19, kita full melakukan pekerjaan. Dan akhirnya kita ada hal yang baru, akhirnya kita coba saat kita melakukan isolasi mandiri dan akhirnya sembuh. Seperti itu Mbak Audrey. Oke, kalau untuk Mas Afri? Ya mungkin untuk saya Mbak Audrey, karena saya adalah penyintas dan pernah dirawat gitu di rumah sakit dengan cukup berat. Mungkin kalau ada teman-teman, saudara yang sekarang dirawat di rumah sakit, waktu itu pengalaman saya adalah tentu bagaimana supaya obat-obat yang dari rumah sakit, dari dokter itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang penting sih, karena saat itu kita sedang sakit berat, karena makan itu tidak ada rasa. Waktu itu saya rasakan mau manis, mau pedas tidak ada rasanya, dipaksakan saja makan itu bagaimana supaya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Terus selanjutnya mengkonsumsi multivitamin, suplemen, madu, dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan waktu itu sehingga saya bisa bertahan di rumah sakit hingga sembuh. Ya, terus yang terakhir mungkin kita harus berdoa ya kepada Yang Kuasa karena semuanya juga Tuhan yang menentukan. Terus yang terakhir karena saya waktu itu adalah punya hobi bersama komunitas bersepeda begitu. Sampai hari ini saya tidak pernah bersepeda lagi dengan teman-teman. Saya sudah hindarin, saya hanya bersepeda sendiri, kemana-mana saya sendiri, saya jauhin kerumunan. Itu yang saya lakukan hingga sekarang, yaitu tadi, saya masih ada rasa takut kena lagi, sehingga saya harus lakukan protokol kesehatan yang benar dan tepat. Itu aja sih Mbak Audrey. Makan aja kalau nggak nafsu udah hajar aja ya Mas ya, mau nggak mau Hajar makan aja. banyak dan kalau perlu tadi ya kurangi deh kerumunan, apalagi mungkin berolahraga yang bisa menimbulkan kita sampai buka masker. Oke, sebelum kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita simak dulu video atau tayangan berikut ini.
sudah masuk di akhir-akhir perjumpaan dengan tema prokes dijalankan, COVID-19 kita kalahkan. Apa yang ingin disampaikan Dokter, Mas Elgin, Mas Safri dengan tema kita prokes dijalankan, COVID-19 kita kalahkan? Silakan Dokter. Nomor 1 ya, jangan lupa 5M. Lagi-lagi kita ulang 1000 kali, jangan lupa jaga jarak, memakai masker, cuci tangan, gitu, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan yang lebih penting lagi, itu kan bagian dari ikhtiar atau usaha kita. Berdoa supaya religi kita atau hati kita tenang. Sehingga kita bisa bertawakal sama Allah nih. Jadi udah berusaha dulu, kemudian berdoa, kemudian tawakal. Dan jangan lupa bantu pemerintah. Tadi saya ngeliat klip tadi, menarik banget tuh. Jangan lupa bantu pemerintah untuk 3T. Walaupun memang kewajiban pemerintah untuk menyediakan PCR dan lain-lain, tapi kita bantu untuk membuka informasi itu. Contohnya, banyak orang masih menolak untuk di tracing, ya, untuk diisolasi, bahkan udah diisolasi, udah kabur-kabur, itu banyak banget kenyataan kayak gitu. Ada yang pergi kondangan dan lain-lain. Jadi jangan, memang masyarakat juga sebenarnya yang kurang paham itu dan kurang taat. Maksud saya, udah ada fasilitas, kita harus jalankan ini dengan baik. Terakhir, kita dukung vaksinasi. Gak usah percaya hoax yang aneh-aneh gitu. Saya udah divaksin, saya nggak sabar mau vaksin yang kedua kalinya. Nggak kerasa apapun. Kita harus dukung vaksinasi supaya program 70% masyarakat, ya, 180 juta orang ini divaksin pada waktunya supaya angka menurun dan kita semua bisa sehat selalu. Ya, Mbak Audrey, kalau saya tentu sama ya dengan dokter, harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan benar, dengan tepat. Terus yang penting juga menjaga imun tubuh kita dengan mengkonsumsi asupan yang baik, meminum suplemen multivitamin. Terus yang terakhir itu tadi, harus pintar-pintar kita menjaga jarak, melihat situasi. Saya sebagai penyintas tentu sangat trauma, saya nggak mau kena sekali lagi begitu. Ya, pesan saya ke teman-teman semua itu tadi, mari kita bantu pemerintah, protokol kesehatan kita laksanakan dengan benar dan tepat. Itu saja sih Mbak Audrey. Mas Elgin. Seperti Mas Safri dan juga Dr. Fajri, protokol kesehatan tentu menjadi yang paling utama, dan selalu ingat, jika seandainya kalian semoga tidak terkena COVID-19 dan harus isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit, itu bukan akhir dari segalanya. Selalu berdoa sama Tuhan dan bisa juga mengintrospeksi diri untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi, dan tentunya sama-sama membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi. Itu aja Mbak Audrey. Terima kasih Mas Elgin, terima kasih Mas Safri, terima kasih Dr. Fajri sudah berbagi banyak hal tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan dan juga bagaimana ketika sudah penyintas COVID-19 untuk amit-amit tidak terkena lagi, ya, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan bahkan lebih ketat lagi. Nah, karena semua pihak ini perlu bekerja sama untuk mendukung upaya penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi yang sekarang juga sedang dilakukan secara simultan. Penanganan kesehatan adalah upaya yang harus dilakukan bersama-sama dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan sampai vaksin pencegahan dan obat khusus COVID-19 dapat disebarkan dan sudah digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua pihak harus melakukan peran aktifnya. Melanjutkan himbauan dari Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mari kita kurangi laju penularan virus atau dalam istilah lain flatten the curve, sehingga fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak terlalu berat bebannya dan memiliki waktu juga lebih banyak untuk merespon virus ini. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan total 181.554.465 sasaran vaksinasi untuk seluruh Indonesia. Terakhir, jangan lupa dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, bergotong royong menjaga diri, menjaga sesama dan menjaga Indonesia dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan juga tidak lupa untuk mencuci tangan di air yang mengalir. Salam kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Audrey Chandra pamit, terima kasih. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, vaksin akan tiba untuk lindungi kita, kita sehat.
dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.